sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Yang sama-sama saya hormati para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus Ustadz Maman, Ustadz Helman, Ustadz Mahyudin, Ustadz Suryadi, Ustadz Tohir, segenap sesepuh, Pak RT, Pak RW, dan hadirin jamaah majelis tahlil yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita mendapat undangan untuk membacakan doa untuk almarhum saudara kita, almarhum Bapak Khairuddin bin Junaidi. Undangan ini adalah dalam rangka mendoakan yang pertama, semoga almarhum Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan kesabaran untuk keluarga yang ditinggalkannya, dan juga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama, mendoakan almarhum. Kemudian yang kedua, hadirin, undangan-undangan ke majelis tahlil semacam ini selain untuk mendoakan adalah untuk mengingatkan kita yang masih hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami mencatat apa-apa yang mereka sudah lakukan dan juga bekas-bekas atau jejak-jejak dari mereka. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang sudah dilakukan oleh almarhum, apa yang sudah dilakukan oleh kita sekalian di sini, ini Allah catat. Tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun yang terlewat. Allah mencatat semua perbuatan-perbuatan, sama juga itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, itu Allah catat. Sampai-sampai perbuatan yang kelihatannya remeh, perbuatan yang kelihatannya sepele, bukan sepala. Kalau sepele udah kecil banget, kalau sepala mendingan. Ini tetap Allah catat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau memang perbuatannya perbuatan baik, ngasih sedekah kopi sama temennya segelas doang, apalagi sekilo kayak Bang Heru, nyebrangin
nenek-nenek yang memang nggak bisa nyebrang, yang kelihatannya sepele, menyingkirkan duri dari jalanan, kelihatannya sepele, tapi tetap Allah catat dan tidak luput dari catatan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan amal-amal kebaikan almarhum ini Allah catat dan Allah balas dengan berlipat ganda. Kita tahu almarhum Bang Udin, Bang Khairuddin ini ikut jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah setiap malam minggu. Saya tanya sama Ustadz Maman, duduknya sebelah mana tadi? Duduknya sebelah mana biasanya? Karena setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah meninggal, pertama tadi catatan amalnya itu pasti tertulis oleh Allah, pasti dituliskan. Selain itu, athar atau peninggalan-peninggalannya, jejak-jejaknya, ini juga Allah tulis dan Allah catatkan. Oleh karenanya tadi saya sebutkan duduknya sebelah mana itu namanya athar. Athar itu artinya jejak, bekas-bekas dari almarhum ini masih dicatat oleh Allah. Bekas tempat duduknya yang dulu di sebelah kidul, sebelah udik, yang sebelah selatan Bang Udin biasanya pakai bangku, itu Allah catat dan itu nanti akan menjadi saksi kebaikan-kebaikan almarhum. Amin. Amin. Ini kalau berupa atarnya, kalau peninggalannya atau jejaknya adalah berupa benda-benda, berupa sesuatu yang sifatnya berhenti sampai di situ. Sejadah yang kita pakai buat sholat, bumi yang kita pakai untuk menempelkan jidat kita ketika kita sujud, ini nanti akan menjadi saksi sebagai atar, sebagai jejak-jejak, sebagai bekas-bekas amal ibadah kita. Jangan kita ragu bahwa itu percuma, jangan kita ragu bahwa itu tidak ada gunanya, pasti ada atar dan itu akan Allah catatkan sebagai amal kebaikan kita. Demikian juga almarhum Bang Udin. Ini kalau bentuknya benda-benda, kalau bentuknya sesuatu yang terputus sampai di situ saja, ya udah terputus. Artinya ada amalnya, ada perbuatannya akan Allah ganjar, yang akan Allah berikan, yang akan Allah balas, dan sampai disitulah perbuatannya. Nah, lebih dari itu hadirin, jika almarhum punya peninggalan anak-anak soleh yang kemudian melanjutkan pengajiannya, mungkin di Al-Hidayah, mungkin juga pengajian di Al-Barkah, mungkin juga pengajian di tempat-tempat lain, maka ini anak yang nanti ikut ngaji dapat pahala, dan bapaknya yang meninggalkan jejak pengajian itu dapat pahala juga semisal pahala anaknya. Ada anak Bang Udin? Ada dua, beliau putra putri. Mana putranya? Ada. Panggil. Seng. Siapa namanya? Bang Iqbal. Bang Iqbal yang melanjutkan pengajiannya di Al-Barkah, di Al-Hidayah, atau di majelis-majelis lain. Ini Bang Iqbal. Ya Bang. Ini Bang Iqbal yang melanjutkan perjuangannya, melanjutkan pengajiannya di majelis-majelis taklim. Bang Iqbal dapat pahalanya. Bukan pahalanya, pahala bapaknya bukan, tapi Bang Iqbal dapat pahalanya. Taruhlah pahalanya 1 M, mau? Itu bukan berarti 1 M dikasih bapaknya, bukan, tapi Bang Iqbal dapat pahala itu, dan bapaknya almarhum Bang Udin ini dapat sepadan dengan yang dilakukan oleh Bang Iqbal. Ini yang namanya athar. Ini yang namanya wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan catatkan apa yang sudah dilakukan oleh mereka, dan kami juga akan mencatatkan jejak-jejak yang tersisa, jejak-jejak yang terekam dalam catatan-catatan kami. Jejak-jejak yang terekam dari almarhum antara lain adalah pengajian-pengajiannya. Beliau ikut pengajian di beberapa tempat. Kalau tidak ada yang melanjutkan, akan Allah balas pengajian-pengajian ini sesuai dengan niat baik beliau saat beliau hidup ikut mengaji.
Tapi kalau ada yang melanjutkannya, insya Allah tidak akan berhenti dan akan terus mengalir itu pahalanya. Ini yang namanya athar hadirin, yang namanya bekas atau jejak dari almarhum. Oleh karenanya hadir kita di sini, hadir kita di majlis-majlis taklim itu adalah untuk memperbanyak rekaman-rekaman, memperbanyak track record, memperbanyak catatan-catatan supaya nanti ada yang bisa meneruskan kita. Kalau tidak anak-anak kita, insya Allah jamaah yang lain itu paling nggak ingat kepada kita. Di sebelah sini Mas Toro biasanya, sampingnya Pak Haji Mul. Kata Mas Toro biasanya sampingnya saya Pak Haji Mul. Kata Pak Haji Mul, samping saya biasanya Mas Toro. Ini bekas-bekasnya. Begitu juga almarhum Bang Khairuddin. Ini saya yakin nanti juga Majlis Ta'lim Al-Hidayah dan majlis-majlis lain pasti akan mengirimkan doa-doa setiap malam minggu untuk almarhum. Begitu Ustaz ya, dicatat pasti namanya. Dan ini jadi pahala yang terus mengalir, yaitu pahala dari orang-orang soleh yang mendoakan almarhum. Kita datang ke majlis taklim, kita datang ke majlis zikir, ini untuk memperbanyak rekam jejak kita, untuk memperbanyak catatan-catatan amal kita, dan juga memperbanyak jejak-jejak yang nanti akan kita torehkan. Karena semua kita tidak ada yang abadi, pasti kita akan nyusul Bang Udin. Gak tahu bapak-bapak yang nyusul duluan atau saya duluan, tapi yang jelas kita pasti akan menyusul. Dan nanti semua perbuatan-perbuatan kita akan Allah tampakkan. Kalau buruk akan Allah balas buruk, naudzubillah. Kalau baik akan Allah baik. Kalau baik dan sifatnya masih berkelanjutan, maka akan Allah teruskan pahalanya mengalir terus, seperti pahala dari doa-doa yang dibacakan oleh jamaah majlis, seperti pahala yang dilanjutkan oleh anak-anaknya. Ada satu tradisi, ada satu adat di daerah Bugis. Itu kalau orang meninggal hadirin, ini nanti orang yang melawat dikasih hadiah, hadiahnya baju saat dia melawat. Ini bukan baju terus buat jimat, bukan. Atau baju ini bukan buat dipajang kenang-kenangan, in memoriam. Kalau kata Bang Heru, in memoriam apa peace yang mengenang, bukan hanya sekedar buat itu, tapi ini untuk dilanjutkan. Kalau baju itu dipakai buat ngaji, insya Allah pahalanya ngalir buat almarhum. Kalau baju pakaian almarhum digunakan untuk pergi kerja, kerjanya niat adalah untuk menafkahi keluarga, maka insya Allah pahalanya ngasih ngalir untuk almarhum. Ini pahala yang tidak terputus, karena memang kebaikan-kebaikan almarhum masih terus berlanjut, dilanjutkan oleh anak-anaknya, dilanjutkan oleh keluarganya yang masih hidup. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, ketika kita merenungi hidup ini, maka tidak ada yang abadi, dan pasti kita ini akan menyusul almarhum. Ada banyak orang yang dia masih dalam hiasan pelaminan, sepasang pengantin mempelai laki dengan mempelai perempuan, ini masih bercanda, masih bersukaria sehari dua hari, tapi kenyataannya ternyata itu sudah Allah catat di malam Lailatul Qadar bahwa tahun itu dia akan meninggal. Ada yang begitu. Kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu adalah waktu di mana Allah mengajukan, waktu di mana Allah menampakkan catatan-catatan selama setahun. Jadi di malam nisfu Sya'ban itu sudah Allah tetapkan bakal setahun ke depan, tapi belum Allah tampakkan.
Belum Allah munculkan kepada malaikat-malaikat yang ngurusin urusan manusia. Nanti baru Allah tampakkan pada malaikat Israel, Allah tampakkan kepada malaikat Mikail yang bagi rezeki. Ini baru Allah tampakkan di malam Lailatul Qadar. Ada dua malam yang utama di sini, malam nisfu Sya'ban, di mana Allah mulai mencatatkan apa yang Allah kehendaki, dan Allah bisa juga menghapus yang Allah kehendaki. Orang tua kita dulu doa baca Yasin malam nisfu Sya'ban, supaya Allah mencatatkan selama setahun yang baik-baik buat kita, dan menghapuskan kalau memang ada yang buruk, Allah hapuskan itu di malam nisfu Sya'ban. Tapi ini baru Allah catatkan, belum Allah tampakkan kepada para malaikatnya. Nanti di malam, kalau Sya'ban roah ya, bisroah puasa Ramadan. Nanti di malam Lailatul Qadar, yang ulama mengatakan kebanyakan di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, baru ini catatan selama setahun. Ini Allah tampakkan kepada malaikat, pada malaikat Israel, kepada malaikat Mikail. Ini si Anu tahun ini, ntar habis lebaran agak lama. Ini si Anu agak lama dikit, ada lebaran nih, haji, Allah cabut. Betapa banyak orang yang masih bersenda gurau, orang yang masih bersukaria di atas pelaminan, dia menghiasi pestanya, tapi ternyata sudah Allah catatkan di malam Lailatul Qadar bahwa dia sebenarnya ajalnya tinggal beberapa bulan. Ini rahasia takdir. Begitu juga betapa banyak orang-orang tua yang sebenarnya fisiknya sudah demikian lelah, tapi ternyata Allah kasih panjang umur. Anak muda yang masih kuat, yang masih gagah, tapi ternyata meninggal duluan. Ada nggak yang begitu, Pak? Banyak. Kalau kata ngkongnya, kenapa lu duluan, bukan gua? Atau gua duluan, gua udah capek banget lihat begini, tapi kenapa lu duluan, Jo? Kata ngkongnya. Banyak yang seperti itu. Ini juga rahasia takdir, rahasia kematian. Karena kematian itu tidak lihat umur. Syarat untuk mati itu bukan umur 40 tahun. Syarat untuk mati itu bukan umur 50 tahun. Ada yang umur 25 itu udah meninggal duluan. Rahasia kematian. Belum lagi kalau kita lihat betapa banyak orang yang paginya kita masih ngobrol, tapi sorenya ternyata udah meninggal. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari renungan-renungan ini sebenarnya pembahasan-pembahasan ini meskipun ada dalam pelajaran-pelajaran agama, ada dalam kitab-kitab, tapi kalau kita baca kitab yang ada dalam kehidupan kita, ini menunjukkan bahwa kematian itu tidak pandang bulu. Kematian itu akan menimpa siapapun sesuai dengan ajal yang sudah Allah tentukan. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap orang itu punya batas waktu, dan ketika sudah batas waktunya sudah datang, maka tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Gak bisa kita minta maju duluan. Yang udah tua, saya duluan ya Allah, udah kayaknya udah cukup amal ibadah saya, sudah capek juga, udah lelah, nggak bisa minta dimajuin walaupun memang udah lebih dari 60. Yang muda juga begitu, baru 25 minta dimundurin, entar ya Allah 60 nggak kayak Rasulullah 63, pada banyakan dikit, nggak bisa. Kalau sudah ajalnya, kalau sudah batas waktunya datang, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa minta maju dan juga minta mundur. Dari buku-buku kehidupan ini, dari kitab-kitab yang kita baca dalam kehidupan kita, ini menunjukkan bahwa kematian ini bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Oleh karenanya, yang harus terus kita pupuk dalam hati kita, yang harus terus kita kuatkan dalam hati kita adalah keyakinan bahwa mati itu pasti datang, dan waktunya
bisa jadi pulang dari tahlilan ini, bisa jadi besok habis subuh, bisa jadi habis zuhur. Dengan keyakinan seperti ini, dengan kemantapan seperti ini, maka kita akan selalu siap, maka kita akan selalu siaga, kita akan selalu mengingat bahwa kematian itu pasti datang, dan kita akan mempersiapkan. Minimal hadirin, kita sering ingat Allah, 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 Allah dalam hatinya aja. Dalam hati Allah, 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 terus Allah, jangan berhenti-berhenti. Lupa lagi, tarik lagi. Allah, 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 Allah. Nanti habis main bulu tangkis, karena memang kebiasaannya Allah, ngambil kok kan nunduk ya, namanya lagi ngos-ngosan atau habis begitu aja. Karena kebiasaannya Allah, maka insya Allah lapat terakhirnya adalah Allah. Ini yang seperti ini yang kita inginkan, dimana ketika maut datang, ketika ajal menjemput kita, kita dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dunia ini, ya Allah yang kita sebutkan, kerinduan kita ya kepada Allah, maka nanti di alam barzah kita nggak bingung lagi. Karena di alam barzah, karena kita kerinduannya sejak dulu Allah, maka di alam barzah kita juga akan terus Allah, Allah, Allah. Malaikat bingung tuh sama yang begitu hadirin. Begitu ditanya man rabbuka, Allah, 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 Allah itu terus. Wa man nabiyuka, Allah, Allah, Allah. Malaikat balik lagi, lapor, ya Allah ini gimana yang begini ditanyain, soalnya apa, jawabannya apa, ditanyanya apa, dia jawabnya apa. Maka kata Allah, yang kayak begitu nggak usah ditanyain, itu kekasih-kekasihku, biarin aja yang seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mendapat pelajaran dari hadirnya kita pada malam hari ini. Paling tidak kita bisa mengingat bahwa kematian itu akan datang kapanpun dan kepada siapapun. Kemudian yang kedua, paling tidak kita bisa terus mengencangkan zikir kita, mengencangkan ingatnya kita kepada Allah dimanapun, kapanpun, maka senantiasa kita mengingat Allah, Allah, Allah. Lupa, tarik lagi Allah, Allah, Allah. Selain itu yang pokok-pokok yang memang diajarkan oleh Rasulullah, waktu kita mau makan, kita ingat Allah, Allahumma barik lana. Waktu kita mau masuk kamar mandi, ingat Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Waktu kita pergi keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa mau pergi, doa masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, doa mau tidur, bismika Allahumma ahya, bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah ini adalah doa untuk menuntun hati kita. Kalau lisan kita bisa dituntun seperti itu, maka hati kita itu Allah bisa dituntun. Hati kita gampang dituntun untuk mengingat Allah, Allah, Allah. Ya bagaimana tidak? Bagaimana tidak waktu kita lihat kopi, ingatnya Allah, Allahumma barik lana. Waktu kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, masih ingat Allah lagi. Pergi keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhara. Terus orang Islam tuh enaknya begitu. Semuanya dituntun, semuanya dibimbing supaya ingat sama Allah. Lisannya ingat, maka kemudian hatinya gampang untuk dituntun juga Allah, Allah, Allah. Kalau dari sini, dari alam yang fana ini, dari dunia ini, kita terus mengingat Allah, maka insya Allah nanti di alam barzakh, nanti di alam kubur, kita juga akan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.